Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Hafijah Sarwa Hasibuan dengan NIM 22022010, Departemen Pendidikan Guru Pendidikan Anak Usia Dini, Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Padang. Baiklah, video ini dibuat untuk memenuhi tugas ujian tengah semester mata kuliah Neuroscience dalam pembelajaran anak usia dini dengan dosen pengampu Ibu Dr. Neni Mahyudin, SPD MPD. Baiklah, saya akan memaparkan sebuah materi dengan judul Struktur Otak Manusia dan Sistem Saraf Manusia. Baiklah, langsung saja ke materi yang pertama, yaitu pengertian sistem saraf. Sistem saraf merupakan jaringan kompleks yang berperan dalam mengatur setiap kejadian dalam tubuh. Sistem saraf yang kompleks dapat dibagi menjadi dua kelompok besar, yaitu sistem saraf pusat dan sistem saraf tepi. Yang kedua yaitu fungsi otak. Bersama saraf tulang belakang, otak berperan sebagai pusat kendali tubuh dan menyusun sistem saraf pusat atau SPP. Sistem saraf inilah yang kemudian bekerja sama dengan sistem saraf tepi untuk membantu memberi kemampuan kepada manusia dalam melakukan berbagai aktivitas seperti berjalan, berbicara, bernapas, hingga makan dan minum. Selanjutnya, jenis-jenis ingatan. Jenis ingatan terbagi menjadi dua macam, yaitu jenis ingatan jangka pendek dan jenis ingatan jangka panjang. Jenis ingatan jangka pendek adalah kapasitas untuk menyimpan sejumlah kecil informasi dalam keadaan aktif dan tersedia untuk interval pendek. Misalnya, memori jangka pendek menyimpan nomor telepon yang baru saja dibacakan. Durasi memori jangka pendek diperkirakan dalam urutan detik. Selanjutnya, memori jangka panjang atau long term memory merupakan ingatan yang disimpan di otak dan dapat diingat kembali di masa yang akan datang. Selanjutnya, bagian utama otak. Secara garis besar, otak dibagi menjadi tiga bagian utama. Yang pertama, otak besar atau cerebrum. Yang kedua, otak kecil atau cerebellum. Dan yang ketiga, batang otak atau brainstem. Yang pertama, otak besar atau cerebrum. Cerebrum merupakan bagian terbesar dari otak. Cerebrum terbagi menjadi dua bagian, yaitu otak kanan dan otak kiri. Bagian otak kanan berfungsi untuk mengontrol pergerakan di sisi kiri tubuh, dan belahan otak kiri mengontrol gerakan di sisi kanan tubuh. Yang kedua, otak kecil. Otak kecil terletak di bawah otak besar pada bagian belakang otak, di bawah lobus occipital. Sama seperti otak besar, otak kecil juga memiliki dua belahan, yaitu otak kecil bertanggung jawab untuk mengendalikan gerakan, menjaga keseimbangan, serta mengatur posisi dan koordinasi gerakan tubuh. Dan yang ketiga, ada batang otak atau brainstem, yaitu terikat jaringan saraf di dasar otak yang terletak di depan otak kecil. Fungsinya sebagai stasiun pemancar yang menghubungkan otak besar ke saraf tulang belakang, serta mengirim dan menerima pesan antara bagian tubuh dan otak. Bagian otak terdiri dari tiga struktur utama, yaitu yang pertama, otak tengah. Adalah struktur yang sangat kompleks karena terdiri dari berbagai kelompok neuron, jalur saraf, dan lain-lainnya. Dan yang kedua ada pons, merupakan bagian terbesar dari batang otak yang terletak di bawah otak tengah. Pons merupakan kumpulan dari saraf yang menghubungkan berbagai bagian otak, dan terdapat ujung awal saraf kranial. Saraf kranial adalah saraf yang berperan dalam pergerakan wajah dan mengantarkan informasi sensori ke otak. Dan yang ketiga ada medulla oblongata, merupakan bagian otak yang terletak paling bawah, yaitu bagian otak yang bertemu dengan sumsum tulang belakang. Medulla oblongata berfungsi sebagai pusat pengaturan aktivitas tubuh, termasuk mengalirkan darah, kadar oksigen, serta fungsi jantung dan paru-paru. Materi selanjutnya yaitu bagian otak kanan dan otak kiri. Otak kanan lebih digunakan untuk berpikir secara visual, intuitif, dan kreatif. Aktivitas otak seseorang dapat bervariasi tergantung pada apa yang mereka lakukan. Sementara itu, otak kiri lebih banyak digunakan untuk proses berpikir analitis, verbal, dan selaras. Ada beberapa cara menyeimbangkan kerja otak kiri dan otak kanan agar bekerja lebih optimal. Yang pertama, mengulang materi yang telah dipelajari. Yang kedua, libatkan alat peraga untuk belajar. Dan yang ketiga, ajarkan lebih banyak kosakata. Keempat, ajarkan anak untuk mengenali bakat dan minatnya. Dan yang terakhir, kenalkan beberapa bahasa. Baiklah, mungkin sekian materi yang dapat saya paparkan. Jika ada kesalahan, mohon dimaafkan. Dan terima kasih kepada rekan-rekan yang sudah terkait dalam pembuatan video ini. Oke teman-teman, jangan lupa like, comment, share, and subscribe ya. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi